saat nulis tidak pernah mengatur apa-apa ya. Saya nulis apa yang saya ada di dalam otak saya, kemudian memperindahnya jadi kata-kata gitu aja. Nggak pernah berpikir ngaturnya gimana, karena ini kan cerita yang sudah ada di dunia nyata ya. Saya hanya tinggal memindahkannya ke dalam tulisan gitu aja sih. Bahwa kemudian nanti akan kalau sudah baca ini akan terasa kok bilang gini, kok gitu. Kalau kamu bertanya gitu, saya juga bertanya yang sama. Kok gitu? Sudahlah, ini memang takdirnya begini, mungkin gitu loh. Ya, saya nggak pernah ngatur apa-apa karena ini sangat tidak mungkin merekayasanya. Paling memperindah aja dengan menulis saat itu langit sedang senja, gitu-gitu aja. Yang pertanyaan kedua, kebetulan saya bukan ustadz, jadi saya tidak punya tanggung jawab untuk menasihati orang. Jadi saya melepas diri dari tuntutan untuk apa ya, memberi pesan-pesan ya. Itu terjadi dengan sendirinya aja. Karena terjadi sendirinya tuh seperti ini. Ketika Dilan bertanya ke neneknya, kenapa dia judes, gitu kan? Dia judes itu karena dari etnis yang lain. Nggak boleh, gitu-gitu dia bilang gitu. Terus tiba-tiba neneknya ngomong, jangan kebencianmu kepada suatu kaum maka menyebabkan kamu jadi bersikap tidak adil. Itu dengan sendirinya muncul karena selain saya baca Topiko, saya juga baca Quran. Jadi akhirnya itu dengan sendirinya muncul. Mungkin pada masa itu tidak ngomong gitu neneknya, dengan bahasa lain mungkin, tapi karena ini buku kan harus sedikit indah-indah ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ayo beri tepuk tangan semuanya teman-teman. Biasanya saya tidak pernah menjawab dengan memuaskan, mudah-mudahan hari ini memuaskan. Spesial ya, hari ini memuaskan. Spesial, keluarnya double. Iya. Karetnya 2, pedes dong. Pedes ya kalau karetnya. Oke, kita akan buka pertanyaan selanjutnya di sebelah sana, boleh? Aku aja yang olahraga. Boleh, boleh. Oke. Yang mana tadi? Silakan. Terima kasih Teh. Saya Kim Toko dari Warta Kota. Mas Fajar, apa kendala Anda ketika membuat Dilan 1983? Dari trilogi Dilan sebelumnya hanya Milea yang nggak pakai angka tahun. Sekarang muncul lagi angka tahunnya 1983. Bagi saya jadi ciri khas juga dalam sebuah film sebagai judul. Terutama memilih Muhammad Ahdiyat sebagai pemeran Dilan. Benarkah ini jadi tokoh yang paling susah Anda cari, atau sebaliknya? Kenapa dia juga saya ingin tahu secara personal Mas Fajar memilih dia, karena sebelumnya di film Dilan yang bukan Falcon Pictures buat, itu bukan Mas Fajar yang buat. Ahdiyat ini kan perannya bukan Dilan sebenarnya. Koreksi kalau saya salah. Saya juga minta penjelasan dari Ahdiyat soal peran Dilan versi bocahnya, seseru apa ketika syuting kemarin. Terus buat Mas Alim, saya tadi ngobrol sebentar sama Mas Alim bahwa cerita skenario Dilan ini justru muncul lebih dulu. Skenario justru muncul lebih dulu daripada novelnya yang Ayah Bidi Baik tulis. Betulkah seperti itu Ayah terinspirasi dengan skenario-nya Mas Alim kemudian ditulis menjadi novel, itu juga yang menjadi penyebabnya sampai hari ini belum beres? Itu dulu, terima kasih. Ini udah belum beredar. Oke, Mas Ki, makasih banyak pertanyaannya, bagus sekali. Saya pakai kalimat-kalimatnya Ayah Bidi aja ya, karena lagi ngomonginnya Dilan, saya pakai kalimatnya Ayah Bidi. Kalau ngomongin yang lain, pakai kalimatnya yang lain. Jadi yang namanya masalah, kalau kata Ayah Bidi, kalau kita anggap masalah. Jadi kalau di Dilan ini memang dari 90 sampai yang terakhir Dilan 1983 itu
karena udah punya mindset itu ya, dan saya selalu menyenangkan kerja sama ayah tuh, berkarya bareng ayah tuh selalu menyenangkan, hampir nggak ada masalah apapun ya. Alhamdulillah, karena kalau ada masalah ya ada yang bantuin saya gitu. Jadi masalahnya saya biasanya kan saya tidak hidup di era itu, dan waktu itu mungkin saya 83 baru 1 tahun umur saya, karena saya kelahiran tahun 82. Jadi banyak hal yang saya tidak merasakan langsung. Tapi dari tulisannya si ayah, saya berasa gitu bahwa cerita Dilan ini kok nyata gitu, kayak deket banget gitu. Karena kalau ngobrol sama ayah, benar katanya Hamka gitu, bahwa cerita yang berdasarkan kejadian nyata pasti lebih dekat ke pembacanya. Itu yang bikin saya tuh mudah banget bikin Dilan ini tuh, karena ada ayah yang jadi konsultan saya, nyutradarain bareng, kita ngobrol, pilih pemain, kita sama-sama pakai rasa, kita samain frekuensi, ngobrolnya dinyambung-nyambungin ya kan, harus nyambung gitu kan. Dan kalau misalkan ada hal yang mungkin nggak sejalan sama ayah, kita tanya ayah dasarnya mana, dan ayah kan memang ya kayak di Dilan inilah ya, maksudnya wawasannya banyak, makanya tadi dia dengan gampang bilang ya ini mah ngalir aja gini, orang otaknya udah isinya banyak banget yang dibaca, bukunya, ilmunya gitu. Nah pada saat menentukan Adiat itu sebenarnya kita casting hampir setahun ya, setahun masuk, balik ke ayah, saya pasti gini, saya pakai rasa saya, orang ini cocok gak, bisa acting gak gitu kan, ada feeling yang kita udah dapet tuh, rasa-rasa yang dari Dilan 90 bahwa Dilan tuh begini gitu. Yang saya pahami adalah Dilan itu harus menyenangkan, sekalipun dia ngobrol, ngeritik sesuatu, jangan jadi kayak sombong atau menyakiti perasaan orang. Saya selalu pegang itu, Dilan itu dia kalau ngomong itu, dia memang nyebelin nih ke si Melin gitu, tapi Melin dia itu belakangnya kok lucu juga ini anaknya gitu kan. Dilan kan harus punya rasa itu, kok senyumnya manis juga ya, kok gitu. Nah waktu itu nyari banyak lah yang castingnya bagus-bagus, actingnya, dan alhamdulillah Indonesia punya pemain-pemain kecil yang jago-jago ya. Tapi ketika di Falcon lagi duduk-duduk tiba-tiba Adiat lagi main film sama Mas Ako ya. Kamu lagi leading di Falcon ya? Oh iya. Lagi leading di Falcon, saya perhatiin, terus akhirnya saya minta orang Falcon untuk datangin deh, ngobrol sama saya, ngomongin Dilan gitu kan. Saya nggak tahu kalau dia main film yang dari buku Dilan juga, jadi adiknya pemeran utama gitu kan, saya nggak tahu. Bahkan baru tahunya pas kita udah putuskan dia gitu, baru tahu, oh dia main di situ, oke. Tapi ada pertanyaan juga dari tim gitu, ini kan udah ini gimana universe nanti bingung. Saya bilang nggak apa-apa, bismillah, karena kita harus menentukan yang feelingnya sama. Tapi saya nggak mau ngangkain ayah, kita bawa Adiat ke sana ya, ke Bandung, ngobrol sama ayah juga. Ayah responnya juga, oh kayaknya sama aja. Bismillah kita pakai si Adiat gitu. Ya jadilah Adiat ini. Dia prosesnya panjang juga ya, bolak-balik ya. Difoto dulu, dites dulu, diinin senyumnya, cara ngomongnya apa segalanya, bisa nggak dia sesuai dengan yang diarahin ayah dan saya. Kurang lebih gitu sih Mas Kin. Ya seperti saya bilang tadi, ayah tuh seniman, saya tuh pekerja seni lah. Gitu. Jadi sebagai seorang seniman tuh pikirannya memang amat sangat tidak terbatas ya, kreativitas dan lain-lain. Dan menurut saya di dalam kepalanya ayah tuh memang banyak kepingan cerita, kepingan memori yang masih berbentuk puzzle, yang kemudian memang butuh sesuatu untuk bisa menjadikannya menjadi apa gitu. Dan itu bisa jadi apa aja, entah jadi buku, entah jadi lukisan, entah jadi musik. Dan saya waktu itu berperan untuk menjadikannya itu sebagai pendengar, dan kemudian yuk kita coba jadikan skenario dulu. Karena kalau nunggu buku seperti ibu bilang tadi, ini makhluk ajaib untuk menjadikannya puzzle untuk jadi buku tuh kayak butuh, sementara harus ada production yang berjalan dan segala macam. Akhirnya ya udah kita coba jadikan skenario dulu gitu. Dan dari skenario hasil obrolan mendengarkan ayah itu kemudian berproses dan kemudian jadi buku, dan kemudian skenario berikutnya adalah adjustment dari apa yang ada di buku gitu. Jadi saya kira itu seperti apa, ayam dan telur ya, nggak ada yang duluan lah ya. Yang jelas dimakan aja kalau ayam gitu. Jadi Dilan aku senang banget. Pertama kepilih tuh aku senang banget. Setelah kembali dari Bandung, setelah ketemu dengan ayah, dengan Fajar, aku dikabarin aku kepilih jadi Dilan, itu senang banget.
Dan selama pre-productionnya, selama reading, selama aku coba-coba beberapa scene itu kebantu banget sama acting coachnya, sama Om Norman, sama Ayah Pidi, sama Om Fajar. Itu dibantu banget buat ngalamin karakter Dilannya yang emang akunya awalnya agak ini sih agak takut sebenarnya, agak ada pressure, tapi dibantu sama Ayah Pidi, Om Fajar jadi lebih memudahkan. Dan alhamdulillah selama syuting lancar, dibantu Om Fajar juga selama di lokasi, dan alhamdulillah lancar. Oke, sudah close ya, Mas? Ada ya, Waktu Fajar datang ke tempat saya bawa, saya kan dia kan ini agen saya. Ya bawa sini orang. Saya kalau sama seperti bikin film di 90, saya yang biasanya buka-buka Putin gitu atau Ukraina gitu. Tiba-tiba berubah di YouTube nyari-nyari artis-artis cilik. Waktu itu artis remaja, sampai istri saya, ayah ngapain gitu. Di YouTube lihat-lihat artis-artis remaja waktu di 90 loh. Waktu di 90 datang berapa orang yang dia bawa? Si A, si B, si C, saya tetap enggak. Sampai pas Iqbal masih enggak. Dan itu masih enggak loh. Saya gelisah itu. Siapa ya? Apa ini orangnya gitu? Masih lama. Dan tunggu saya seminggu. Sedangkan waktu terus bergerak kan. Waduh. Masihnya aku buka lagi Iqbal gitu. Enggak deh kayaknya enggak. Masa coba sih gitu. Waktu itu saya itu kan masa lalu, itu kan hidupnya, ini kan yang lain. Saya sering apa ya, mungkin bisa siapa aja lah gitu artisnya gitu. Saya nggak bisa gitu, nggak bisa. Sama waktu dia juga pas datang itu hari itu saya aja ngomong sama dia apa iya ini gitu. Sempat ada ini ya katanya Adiat anak setan itu. Waduh, kok kan ada yang komen di Twitter gitu kan. Masa? Iya, terus saya nggak baca, saya nggak pernah baca komen-komen orang gitu. Terus saya bilang kasihan ibunya, masa dibilang itu siapa di Twitter yang ngomong itu ya? Anak baik gini ya. Yang saya dengar mah komentar ibu saya, bukan komentar orang lain. Pas dia itu pas pulang belum memutuskan loh saya waktu itu. Ini aku cari lagi di film. Jadi penting loh kamu posting di YouTube tuh biar saya tahu siapa kamu loh gitu. Aku cari lagi gitu. Waduh. Saking bahwa saya nggak mau asal-asalan bikin film. Kalau saya begitu sih. Ya, akhirnya semingguan mungkin. Ya, aku setuju. Alhamdulillah, nyebut alhamdulillah karena capek kan gitu kan, bolak-balik kan. Dia pasti capek kan. Udah bawa si A, si B, si C, bukan berarti yang A, B, C dulu enggak. Saya kan cari yang cocok gitu. Terus siapa milih? Waduh. Saya cari lagi. Saat itu biasanya nyari Rusia, Inggris gitu. Sekarang nyari Cina. Nyari Cina. Artis keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa nggak ada. Siapa lagi? Ternyata ada tapi udah besar. Itu postingnya 4 tahun yang lalu gitu. Orangnya udah remaja. Waduh, siapa? Tahu-tahu nggak tahu kenapa? Nemu orang. Kasih ke saya. Malaya, kasih ke saya. Malaya, aku ketemu Malaya tuh. Jan, orang ini gitu. Tolong di casting gitu ya. Tolong di casting. Kirim ke Falcon, tolong dihubungin. Katanya di Amerika. Terus ayah di Amerika, anjir. Justru di situ saya berpikir kalau Falcon hebat, pasti dia menghubungi. Gitu loh. Ya ini totalitas. Jika tidak lebih baik tidak. Akhirnya saya ngomong, kalau Falcon profesional sebagai produser terhebat di Indonesia, hubungi dong, suruh dia ke sini gitu.
nggak tahunya besoknya dihubungi dan suruh ke Indonesia. Wow, keren. Kecil loh, Palkon dibawa ke Indonesia, kok bisa ya gitu. Sampai-sampai di otak saya aku nyari perempuan-perempuan lain. Kok bisa ya gitu. Wah keren Palkon nih, ini profesor, ini keren, asli serius. Dibawanya, beneran ya, aku sampai gak percaya gitu. Ya udah, oh ya udah gitu. Bahwa apa yang kami lakukan memang mungkin ada niat bahwa kami nggak mau asal-asalan gitu aja sih sebetulnya. Kalau asal-asalan tuh orang lain kecewa, kitanya juga kecewa, pasti dia nggak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu aja mungkin. Oke, mungkin